Kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat kembali terjadi, kali ini di Goa, Sulawesi Selatan. Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas akibat dianiaya seniornya di Barak Batalion. Anggota TNI, Prada Hairul Muhammad Nail, diduga tewas dianiaya seniornya di Barak Yon Arhanud 4, AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta otopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil otopsi korban. Sangat berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Kami belum mendapatkan kejelasan, Pak, karena kami tadi sempat menanyakan tapi belum sempat bisa dipaparkan, Pak. Dan kami sangat berharap keras lagi, sekali lagi saya bilang, agar kiranya bisa dikomprehensifkan hasil otopsi adik kami. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di Barak Batalion. Dugaan penyiksaan terhadap Prada HMN membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama dihukum 11 tahun penjara dalam kasus pelecehan pasien di RSHS Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda 100 juta kepada terdakwa Dr. Priguna Anugrah Pratama dalam sidang pemecahan putusan yang digelar Rabu sore. Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, didampingi 2 hakim anggota, majelis menyatakan bahwa Dr. Priguna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pencabulan terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan profesi yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pasien. Selain pidana badan, majelis hakim juga menghukum Priguna untuk membayar restitusi senilai Rp137.879.000 kepada 3 korban sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatannya. Usai pembacaan putusan, kuasa hukum terdakwa akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Dr. Priguna Anugrah Pratama sebelumnya dilaporkan atas tindakan kekerasan seksual kepada pasiennya saat melakukan pemeriksaan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan profesi yang seharusnya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Dijanjikan pekerjaan, seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat ditipu pria yang dikenalnya di aplikasi kencan. Mbak, kejadiannya tadi di Nuri 3, dekat SD. Bukan di rumah yang ada. Ini loh yang ada. Viral di media sosial, seorang mahasiswi menangis histeris usai motornya dirampas pelaku begal yang dikenalnya di aplikasi kencan. Korban lemas saat diselamatkan seorang warga di pos RW tepat di perumahan Pondok Pekayon Indah, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum menemui pelaku, korban dijanjikan pekerjaan. Usai bertemu, pelaku mengajak korban berkeliling dan berpura-pura menunjukkan salah satu rumah yang diakui miliknya. Saat korban turun, pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor milik korban. Lalu di gang kosong itu disuruh turun, seakan-akan udah sampai ke tujuan. Setelah disuruh turun, pelaku langsung putar balik ke jalan besar lagi, hilang. Pasca kejadian, aparat Polsek Bekasi Selatan menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat News melaporkan. Bukan di rumah yang ada. Ini loh yang ada. Saldo rekening SPPG penyedia makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat senilai 1 miliar rupiah raib. Pengelola SPPG mengaku menjadi korban penipuan sehingga SPPG berhenti beroperasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Pangauban
Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, kehilangan saldo di rekening mereka senilai 1 miliar rupiah. Kini, SPPG yang baru beroperasi selama 10 hari ini berhenti beroperasi. Menurut pihak SPPG, mereka diduga menjadi korban penipuan digital atau phishing. Peristiwa ini terjadi saat kepala SPPG hendak melakukan persetujuan transaksi melalui aplikasi bank. Kemudian sistem meminta kata sandi diganti. Kepala SPPG kemudian menghubungi layanan chat resmi melalui situs yang ia yakini benar. Tak lama, seseorang yang mengaku sebagai petugas bank menghubungi korban dan meminta sejumlah informasi terkait rekening. SPPG ini tidak ditutup, masih berjalan. Tapi tidak bisa beroperasi. Ya, tidak beroperasi karena dananya hilang. Siap. Untuk SPPG saya turut prihatin ya. Kita ada 53 karyawan kita dirumahkan. Dia tergantung di kerjaan ini. Dan untuk penerimaan sih kita ada 8 sekolah gitu ya. Itu ada 8 sekolah, tapi di sini masih ada 8.000 gitu ya yang untuk menerima manfaat. Malahan yang belum sekarang kita tercatat gitu ya sampai pada datang ke sini. Sementara pasca lenyapnya dana operasional SPPG Batu Jajar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta pihak kepolisian untuk mengusut laporan terkait kehilangan dana tersebut. Pihak Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga diminta bertanggung jawab atas kehilangan dana operasional tersebut lantaran makan bergizi gratis harus tetap berjalan karena instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kalau kehilangan itu sudah wilayahnya kepolisian untuk menyelidiki kehilangannya disebabkan oleh apa. Kemudian yang berikutnya kan MBG ada koordinator daerahnya baik kabupaten maupun provinsi. Segera melakukan langkah-langkah penanganan secara komprehensif karena itu adalah anggaran negara yang harus dimanfaatkan dengan baik dan itu adalah program prioritasnya Pak Prabowo yang harus betul-betul dilaksanakan secara sebaik-baiknya dan MBG bertanggung jawab. Kini, akibat terhentinya operasional SPPG, sebanyak 3.500 siswa tidak menerima MBG akibat kejadian tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwan Wahyu melaporkan. Peredaran ribuan butir ekstasi di 2 lokasi berbeda di Jakarta digagalkan oleh polisi. Dalam operasi terpisah, petugas mengamankan 2 pelaku dan menyita lebih dari 2.000 butir ekstasi serta sabu. Satuan Dites Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap 2 kasus peredaran narkotika dalam sepekan terakhir. Saat operasi petugas menangkap 2 pria berinisial I dan R terlibat kasus peredaran narkotika di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan, petugas menyita 1.166 butir ekstasi siap edar, 2 timbangan digital, serta 1 tas berisi plastik berisi pil ekstasi warna merah muda. Sementara di lokasi kedua, diringkus seorang pelaku berinisial P di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari lokasi ini, polisi menyita 1.475 butir ekstasi, 60 gram serbuk ekstasi, dan 50 gram sabu yang disimpan di rumahnya. Telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku narkotika jenis ekstasi dengan inisial I dan R. Jumlah barang bukti 1.166 butir ekstasi. Ketiga pelaku saat ini telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.